Halo rekan-rekan, perkenalkan, nama saya Hafid Muhammad Risa Aldi. Di sini saya akan menyampaikan kampanye praktik baik yaitu penerapan scaffolding pada ZPD dalam proses belajar seni budaya materi berkarya seni patung, pada peserta didik kelas 9A, SMPN 12 Malang. Tujuannya adalah untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dengan memperhatikan aspek sosiokultural peserta didik. ZPD, Zone Proximal Development, menurut Vygotsky merupakan zona atau jarak yang muncul pada peserta didik mengenai tingkat kemampuan belajar, yaitu dibagi menjadi kemampuan pemecahan masalah secara mandiri atau kemampuan aktual, dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa, atau melalui kerjasama dengan teman sebagai tutor sebaya. Untuk itu diperlukan scaffolding sebagai solusi bagi peserta didik untuk melewati ZPD menuju kemampuan aktual. Pada pembahasan kampanye hal baik ini akan membahas tentang penerapan scaffolding pada ZPD dalam pelaksanaan pembelajaran seni budaya pada materi berkarya seni patung di kelas 9A, SMPN 12 Malang. Intervensi penerapan scaffolding pada ZPD dengan menggunakan pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk membantu peserta didik untuk memahami materi dan melatih keterampilan dalam proses belajar berkarya seni patung teknik ensembling. Penerapan scaffolding pada ZPD dalam proses belajar materi berkarya seni patung ini bertujuan untuk melatih peserta didik untuk meningkatkan kemandirian peserta didik dalam belajar dan memahami konsep. Proses belajar dengan scaffolding membantu peserta didik dalam menumbuh kembangkan keterampilan kognitif peserta didik, sehingga mereka akan terbiasa mengerjakan permasalahan dengan efektif. Tahapan proses belajar seni budaya dengan materi berkarya seni patung dengan menerapkan scaffolding pada ZPD di kelas 9A SMPN 12 Malang. Sebagai berikut. Pada awal pembelajaran, guru melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui karakteristik, kebutuhan belajar, dan kemampuan dasar belajar peserta didik kelas 9A. Dalam proses belajar selanjutnya, guru mengkategorikan peserta didik berdasarkan kemampuan dasarnya. Hal ini dipertimbangkan dengan data hasil tes diagnostik pada awal belajar, lalu guru mengatur kelompok belajar yang terdiri siswa mahir atau bisa disebut kemampuan aktual dan siswa yang butuh dampingan atau juga bisa disebut kemampuan potensial. Guru memberikan materi dan membimbing penugasan individu untuk membuat karya patung teknik ensembling dengan berbagai media. Setelah itu peserta didik melakukan proses berkarya dan peserta didik melakukan kolaborasi dan menerapkan tutor sebaya dan guru juga memberikan penguatan pada peserta didik untuk membimbing peserta didik dengan kemampuan potensial dengan pengurangan bantuan atau bimbingan yang dikurangi secara bertahap. Kegiatan selanjutnya, peserta didik mempresentasikan hasil karya dan guru memberikan umpan balik kepada hasil karya dan proses berkarya peserta didik. Dan disambung dengan guru memberikan umpan balik terhadap karya yang telah dipresentasikan peserta didik sebelumnya. Hasilnya adalah sebagai berikut. 1. Peningkatan hasil pemahaman peserta didik mengenai berkarya seni patung ensembling ditunjukkan dengan temuan peserta didik yang dapat menjelaskan konsep seni patung sesuai dengan pemahamannya. 2. Mayoritas peserta didik dapat menyelesaikan tugas keterampilan berkarya patung ensembling dengan memuaskan ditunjukkan dengan hasil karya patung peserta dikerjakan dengan rapi dan sesuai dengan pedoman. 3. Keaktifan peserta didik dalam mengikuti proses belajar ditunjukkan dengan terlibatnya peserta didik dalam kolaborasi dan tutor sebaya dalam memahami materi dan keterampilan berkarya patung. Refleksi kegiatan pembelajaran. Dengan menerapkan scaffolding pada ZPD dapat membantu peserta didik dalam melatih kemampuan kognitif peserta didik dalam memahami materi secara mandiri, mengembangkan pemahamannya mengenai materi dan keterampilan yang dipelajari. Di sisi lain penerapan ini juga membantu guru dalam menentukan pendekatan dan strategi pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik dengan mempertimbangkan kemampuan dasar peserta didik. Namun dengan penerapan scaffolding ini dengan